Kalau saya mau menjelaskan tentang yang namanya kebaikan bukanlah bisnis, pada waktu Anda melakukan kebaikan kepada seseorang atau siapa saja, maka Anda tidak mengharapkan balasan dari orang itu. Tapi ketika Anda melakukan kebaikan, Anda melakukan sesuatu dan berharap supaya nanti orang itu membalaskan itu kepada Anda. Bukan seperti itu. Kalau seperti itu namanya bisnis. Anda mencoba untung ruginya. Ketika Anda melakukan kebaikan kepada seseorang, lalu Anda berharap bahwa orang itu juga nanti akan membantu Anda, maka itu tidak murni Anda memberikan atau menolong seseorang. Jadi hari ini kenapa saya memberikan temanya kebaikan bukanlah bisnis. Jadi bukan hitung-hitungan, bukan pada waktu Anda memberikan sesuatu kebaikan kepada seseorang, orang itu memberikan juga kebaikan kepada Anda. Atau yang berikutnya saya mau kasih tahu. Pada waktu Anda memberikan kebaikan, itu memberikan kebaikan, menolong seseorang itu tanpa syarat. Tanpa syarat. Jadi pada waktu Anda menolong seseorang tanpa syarat, jangan sampai ketika Anda menolong seseorang, Anda mulai berkata atau dalam hati Anda, kalau saya melakukan ini, saya berharap nanti suatu ketika orang itu juga akan menolong saya. Nah, itu namanya Anda melakukan kebaikan itu punya syarat, memiliki syarat, karena Anda berharap pada waktu Anda menolong dan pada akhirnya nanti orang itu menolong Anda. Apa yang firman Tuhan katakan tentang ini? Di dalam Rut pasal yang kedua ayat yang ke-12 firman Tuhan katakan begini. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Nah, kekasih Tuhan, lihat kebenaran firman Tuhan ini. Pada waktu Anda melakukan sesuatu, kalau saya sering katakan, sering saya sampaikan bahwa pada waktu Anda menabur yang baik, maka satu hari kelak Anda akan menuainya. Tapi bukan dengan orang yang Anda tolong. Tetapi kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini bahwa Tuhan kiranya menolong engkau. Tuhan kiranya membalaskan kebaikan itu. Jadi kekasih Tuhan, kalaupun seandainya misalnya Anda pernah melakukan sesuatu yang baik kepada seseorang, tetapi orang itu ngata-ngatain Anda, ngomongin Anda, ngobrolin Anda, ngegosipin Anda, Anda tidak perlu menanggapi, karena sebenarnya Tuhan yang bilang ketika Anda menabur kebaikan, ketika Anda berbuat baik kepada seseorang, maka Tuhan katakan, Tuhanlah kiranya membalas kebaikan itu. Wah, luar biasa kekasih Tuhan. Jadi ketika Anda misalnya lagi melakukan kebaikan, maka Anda jangan hitung-hitungan, karena kebaikan itu bukanlah bisnis. Karena Anda melakukan kebaikan bukan dengan persyaratan A, B, dan C, tetapi Anda melakukan dengan tulus. Kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan dalam Rut pasal 2 ayat yang ke-12 ini, Tuhanlah kiranya membalas perbuatanmu itu. Kalau Tuhan membalas perbuatan kita itu, maka senang sekali. Mungkin saja orang yang pernah Anda tolong sudah melupakan Anda. Mungkin saja orang yang pernah Anda tolong tidak menganggap yang namanya pertolongan Anda itu. Tetapi tahukah Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan,
bahwa Tuhanlah kiranya membalas perbuatanmu itu. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu. Jadi kalau Tuhan yang membalas perbuatan kita, maka itu berarti bahwa kita setiap kali kita menolong seseorang, menabur kebaikan, kita tidak hitung-hitungan, maka Tuhan sendiri membalas. Kalau Tuhan yang membalas, maka kita terheran-heran pada waktu kita suatu hari kelak. Kita akan melihat bagaimana Tuhan menolong kita, kita akan terheran-heran. Tetapi perhatikan baik-baik, pada waktu kita menabur kebaikan, mungkin kita sudah lupa. Saya menabur beberapa tahun yang lalu. Saya mencoba menabur, terus menabur, terus menabur, terus menabur. Dan sampai hari ini. Nah, beberapa waktu yang lalu saya terkaget-kaget. Bagaimana Tuhan menolong dengan orang-orang yang sudah lama saya tidak ketemu. Lalu dia berkata, "Pak Pendeta, bolehkah minta nomor rekening Bapak?" Apa yang terjadi? Saya sudah lupa apa yang pernah saya berikan kepada orang itu. Tetapi Tuhan sendiri menggerakkan orang itu. Atau mungkin saja orang itu belum pernah saya tolong. Tetapi Tuhan menggerakkan orang itu. Tuhan mengingat. Dan Tuhan mengingatkan kamu, berkat itu Pak Karokar. Dia lagi butuh. Lalu Tuhan menggerakkan orang itu, lalu dia minta nomor rekening. Mungkin saja orang itu belum pernah saya tolong, belum pernah saya tolong. Saya menolong A, tapi Tuhan memberkati saya lewat si B. Jadi Tuhan menggerakkan siapa saja. Karena Tuhan yang membalas. Nah, oleh karena itu Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, mungkin saja ada beberapa orang yang mungkin selama ini ngomongin Anda, membicarakan Anda, malaslah memberkati orang itu. Jangan begitu. Karena yang memberikan atau kita melakukan kebaikan itu tanpa syarat, tidak hitung-hitungan. Jadi pada waktu kita melakukan itu, maka Tuhan yang membalas. Kalau Tuhan yang membalas, maka kita akan melihat hal yang sangat luar biasa yang kita hadapi. Kalau Tuhan yang membalas kebaikan. Dan kalau kita melihat di dalam Rut pasal 2 ayat 12 bagian terakhir tadi di situ, bahwa kita berharap kepada Tuhan dan berlindung di bawah sayap. Jadi kalau kita berlindung dengan Tuhan, maka yang namanya tantangan-tantangan boleh ada. Kita berlindung dengan Tuhan, kita berharap dengan Tuhan. Tuhan yang tolong, Tuhan yang campur tangan. Bahkan kalau kita melakukan sesuatu kepada seseorang, kita lihat di dalam Amsal pasal yang ke-19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Nah, kekasih Tuhan, kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, dia memiutangi Tuhan. Wow, luar biasa. Jadi pada waktu kita peduli, memperhatikan orang yang lemah, kita sedang memiutangi Tuhan. Sedang memiutangi Tuhan. Dan saya hari-hari ini berkata, Tuhan, kalau Tuhan hari ini Tuhan gerakkan saya, siapa yang harus saya tolong? Kalau Tuhan menggerakkan sesuatu dalam hati saya untuk menolong orang lain,
Lalu saya katakan, Tuhan, seberapa yang harus saya tolong orang itu? Dan kalau Tuhan sudah berbicara dengan jelas, lewat firman Tuhan, lewat kejadian, lewat keadaan, maka saya bersegera. Ya Tuhan, saya mau menolong. Apalagi kalau orang itu yang lemah. Nah, pada waktu kita menolong orang yang lemah, apa yang terjadi? Pada waktu kita memperhatikan orang yang lemah, maka kita sedang memiutangi Tuhan. Jadi saya mau sampaikan Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Jadi kalau Anda memperhatikan orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang lemah, Anda sedang memiutangi Tuhan. Wow, luar biasa. Anda sedang memiutangi Tuhan. Jadi hari ini ketika Anda memiliki sesuatu, harta benda, keuangan yang Tuhan sudah tolong, memberkati Anda. Kalau Tuhan suruh Anda memberkati orang lain, orang yang lemah, maka Tuhan katakan bahwa Anda sedang memiutangi Tuhan. Nah, hari-hari ini banyak orang yang mengalami masalah, mengalami pergumulan dengan keuangan mereka. Anda yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, ketika Anda tahu kepada siapa Anda harus menolong itu, Anda jangan berlama-lama. Karena pada waktu Anda melakukan itu, apalagi orang yang lemah, maka firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa itulah waktunya kita memiutangi Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, ketika kita mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan ini, pada waktu kita melakukan kebenaran firman Tuhan ini, kita rasanya damai, ada sukacita karena kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi kekasih Tuhan, mungkin beberapa waktu yang lalu Tuhan sudah suruh menolong seseorang, jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Jangan pakai syarat. Karena saya katakan tadi bahwa yang namanya menabur kebaikan itu bukanlah bisnis, tetapi Anda melakukan dengan rela hati. Anda melakukan dengan senang hati. Dan percayalah ketika Anda melakukan itu, Tuhan yang membalas kebaikan Anda. Tuhan yang memberkati usaha pekerjaan Anda. Ketika Anda memiutangi Tuhan, maka yang terjadi adalah nanti waktunya Anda Tuhan berkati dengan caranya Tuhan. Nah, oleh karena itu, mari kekasih Tuhan, ketika Anda mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, tangkap baik-baik dan lakukanlah supaya kita boleh melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.